Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan pertemuan 12 tentang materi Grab, yaitu materi penyajian Grab. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Wendy. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan slide kedua. Suatu grab mengandung dua himpunan, yaitu himpunan V yang elemennya disebut simpul, vertex, point, atau node, atau titik. Himpunan E yang merupakan pasangan tak urut dari simpul, anggotanya disebut ruas. X atau loop, bisa disebut juga sisi. Grab seperti dimaksud di atas ditulis sebagai GEV. Banyak simpul, vertex disebut order, sedangkan banyak ruas H disebut size dari grab. Selanjutnya, yang slide ketiga, slide yang ketiga. Berikutnya merupakan contoh dari grab. Menyatakan grab GEV dengan V mengandung 4 simpul, yaitu A, B, C, D. E mengandung 5 ruas, yaitu E1 sama dengan AB, E2 sama dengan BC, E3 sama dengan AD, E4 sama dengan CD, E5 sama dengan BD. Selanjutnya, slide keempat. Gambar di bawah ini menyatakan suatu multigraph. Di sini, ruas E2 pada suatu titik ujungnya adalah simpul yang sama, yaitu simpul A. Ruas semacam ini disebut gelung atau self loop, sedangkan ruas E5 dan E6 mempunyai titik ujung yang sama, yaitu simpul-simpul B dan C. Kedua ruas ini disebut ruas berganda atau ruas sejajar. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Selanjutnya, slide kelima. Suatu graph yang tidak mengandung ruas sejajar maupun shape lock sering disebut juga sebagai graph sederhana atau simple graph. Suatu graph GEV disebut subgraph dari GEV bila himpunan bilangan bagian dari E dan V, himpunan bagian dari V. Jika E mengandung semua ruas dari E yang titik ujungnya di V, maka G disebut subgraph yang rentang oleh V atau spanning subgraph. Selanjutnya, slide ke-6. Bisa dilihat dari contoh dari slide 6 ya. Ini merupakan jadi subgraph. Selanjutnya, slide 7. Slide 7 ini juga merupakan salah satu contoh spanning subgraph. Subgraph yang dibentuk oleh V, A, B, D. Selanjutnya, slide ke-8. Graph G disebut berlabel jika ruas dan atau simpulnya dikaitkan dengan suatu besaran tertentu, khususnya jika setiap ruas E dari G dikaitkan dengan suatu bilangan non-negatif DE, maka DE disebut bobot atau panjang dari ruas E. Selanjutnya saya serahkan kepada Vera dari slide ke-9. Ya baiklah, di sini saya akan menjelaskan graph berlabel. Contoh, gambar berikut ini menyajikan hubungan antar kota. Di sini simpul menyatakan kota dan label DE menyatakan jarak antara dua kota. Ya bisa dilihat di bawah ini ada gambar. Next. Derajat graph. Derajat simpul V ditulis DV adalah banyaknya ruas yang menghubungi V karena setiap ruas dihitung 2 kali ketika menentukan derajat suatu graf, maka jumlah derajat semua simpul suatu graf derajat sama dengan 2 kali banyaknya ruas graf size, atau dapat dituliskan derajat graf sama dengan 2 kali size.
Oke, next. Yang ke-11. Derajat graf. Ya, bisa dilihat pada gambar tersebut ada A, B, C, D. Ya, di situ ada titik-titiknya. Pada gambar di atas jumlah semua simpul ada 4, maka jumlah derajat semua simpul ada 8. Jika derajat masing-masing simpul pada graf berjumlah genap, maka graf tersebut disebut telur graf. Lanjut yang ke-12. Next. Multigraph. Suatu simpul disebut genap atau ganjil tergantung apakah derajat simpul tersebut genap atau ganjil. Kalau terdapat slip log, maka slip log dihitung 2 kali pada derajat simpul. Contoh, pada gambar di bawah ini ada titik A, titik B, dan titik C, dan titik D, E, dan F. Lanjut, yang ke-13. Multigraph. Pada gambar di atas, banyak ruas atau Z sama dengan 7, sedangkan derajat masing-masing simpul adalah DA sama dengan 2, D buka kurung, tutup kurung, B sama dengan 5, D buka kurung, tutup kurung, C 3, D buka kurung, tutup kurung, D 3, D buka kurung, tutup kurung, E 1, D buka kurung, tutup kurung, F 0. Maka total jumlah derajat simpul adalah 14. Dendre. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan slide ke-14. Ke-14 membahas tentang keterhubungan. Walk atau perjalanan dalam graf G adalah barisan simpul dan ruas berganti-ganti. V1, E1, V2, E2 sampai EN dikurang 1 dan Pn. Di sini ruas EI menghubungkan simpul VI dan VI ditambah 1. Banyaknya ruas disebut panjang walk. Walk dapat ditulis lebih singkat dengan hanya menulis deretan ruas seperti E1, E2, En dikurang 1 atau deretan simpul V1, V2, Vn dikurang 1, Vn di mana V1 adalah simpul awal dan Vn adalah simpul akhir. Walk disebut tertutup bila V1 sama dengan Vn. Yang pertama ada yang namanya walk disebut tertutup yang menghubungkan V1 dan Vn, yaitu setiap ruas menghubungkan simpul awal dan akhir. Trial adalah walk dengan semua ruas dalam barisan adalah berbeda. Yang ketiga ada namanya path atau jalur, adalah walk yang semua simpul dalam barisan adalah berbeda. Jadi suatu path pastilah sebuah trail. Dan slide selanjutnya di sini ada gambar keterhubungan. Jadi penjelasan di sini graf merupakan walk terbuka karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul U dan simpul T. Merupakan suatu path atau trail terbuka dengan derajat setiap simpulnya 2, kecuali simpul awal U dan simpul akhir T berderajat 1. Kemudian yang pertama ada namanya cycle atau sirkuit, adalah suatu trail tertutup dengan derajat setiap simpul. Cycle dengan panjang K disebut dengan K-cycle. Demikian pula jalur dengan panjang K disebut K-jalur. Di sini terdapat gambar dari cycle atau sirkuit. Kemudian ada namanya baris ruas ABC, DB, CGH adalah walk bukan trail karena ruas B 2 kali muncul. Kemudian barisan simpul A, B, E, dan F bukan walk karena tidak ada ruas yang menghubungkan simpul B ke F. Barisan simpul A, B, C, D, E, C, F adalah trail bukan jalur atau path karena C 2 kali muncul. Barisan ruas A, D, G, dan K adalah jalur atau path karena menghubungkan A dengan F. Kemudian ruas A, B, H, G, E, A adalah cycle, graf yang tidak. Silakan Ara. Kembali ke arah.
Arah? Mungkin saudari Ara mungkin ada kesalahan koneksi. Baiklah, jika ada masalah biar saya saja yang melanjutkannya. Barok Ben. Oke, mulai dah Ben. Baiklah, saya akan melanjutkan karena Mulai. teman saya mungkin ada masalah koneksi. Nah, selanjutnya di slide ke 20. Subgraph yang terhubung pada suatu graph disebut komponen dari G. Bila subgraph tersebut tidak tergantung dalam subgraph terhubung lain yang lebih besar. Contohnya ada segitiga ABC, DE. Terlihat misalnya antara D dan A tidak ada jalur. Selanjutnya, slide 21. Graph terarah atau directed graph atau digraph. Graph terarah adalah graph yang dapat menghubungkan V1 ke V2 saja satu arah. Maksimum jalur busur dari N simpul adalah N dikali N-1. Suatu graph berarah atau directed graph terdiri atas dua himpunan, yaitu himpunan V, anggotanya disebut simpul. Yang kedua, himpunan A merupakan himpunan pasangan terurut yang disebut ruas berarah atau arkus. Selanjutnya, Saudari Ara sudah bisa? apakah bisa mendengar? Kalau tidak, biar saya saja melanjutkannya. Merah, graph terarah atau directed graph atau grid graph. Contoh gambar di bawah ini adalah sebuah graph berarah atau DVA dengan V mengandung 4 simpul, yaitu 1, 2, 3, dan 4. A mengandung 7 arkus, yaitu 1, 4, 21, 21, 42, 23, 43, dan 2. Arkus 22 disebut gelung atau self lock, sedangkan arkus 21 muncul lebih dari satu disebut arkus sejajar atau arkus berganda. Selanjutnya, gambar ini merupakan contoh dari directed graph. Kita lanjut, bila arkus dari suatu graph berarah menyatakan suatu bobot, maka graph berarah tersebut dinamakan jaringan atau network. Biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi dinamis. Bila V himpunan bagian dari V serta A himpunan bagian dari A dengan titik ujung anggota A terletak di dalam V, maka dikatakan bahwa DVA adalah graph bagian subgraph dari DVA. Bila A mengandung semua arkus anggota A yang titik ujungnya anggota V, maka dikatakan bahwa DVA adalah graph bagian yang dibentuk atau direntang oleh V. Kita lanjutkan. Yang ke-24. Ara sudah ada suara gak? Kita lanjutkan. Graph tak terarah atau undirected graph.
saudara Andre? Yang ke-28, 27. Silakan Andre. 27 Wen. Ya, 27. Oke, samping tray merupakan samping tray yang mempunyai bobot dan tidak mempunyai arah. Dengan hasil penjumlahan, bobotnya adalah minimum. Oke, kita dapat bisa melihat gambar di bawah. Ada lihat gambar grab G berikut. Oke, next yang ke-8. Ya, saudara. Ya. Langkah yang dilakukan untuk membuat minimum spacing tray adalah bentuk kembali semua simpul tetapi tanpa ruas. Gambar dan telusuri ruas dengan bobot paling kecil. Seterusnya, secara ascending hingga semua simpul terhubung. Ya, bisa dilihat ada total minimum sampai 22. Oke. Slide yang ke-9. Slide yang ke-9 bisanya Arah udah ada suara. graf G dalam matriks ruas B M kali 2, maka setiap baris matriksnya, misalnya baris 4, 7, menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks ada G dari graf G, yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejarah adalah matriks A berukuran n kali n yang bersifat AIJ ya. Ya, AIJ. 1. Bila ada ruas PI, PJ, O, E0 bila dalam hal lain. Next, yang ke-30. Oke, next 30. Yang ke-30, Vera. Saudara Vera, 30. 30. Yang ke-30. Saya akan melanjutkan slide ke-30. Ini matriks penyajian graf. Matriks penyajian graf terbagi menjadi dua, yaitu matriks adjasensi dan matriks insidence. Matriks adjasensi merupakan matriks simetri. Untuk graf dengan ruas sejajar, matriks adjasensi didefinisikan sebagai berikut. Dapat dilihat P bila ada P buah ruas menghubungkan PI, VJ, P lebih dari 0, dan 0 bila dalam hal lain. Kemudian ada yang namanya matriks incidence. Dari graf G, yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa self loop, didefinisikan sebagai matriks M berukuran N dikali M sebagai berikut. Dapat dilihat di sini ada 1, bila ada ruas EJ berujung di simpul PI, 0 dalam hal lain. Kemudian ini merupakan contoh dari matriks penyajian graf. Dapat dilihat di sini contohnya. Kemudian kita lanjutkan. Ini juga merupakan contoh matriks penyajian graf yang matriks adjasensi. Dan ini matriks insiden. Belum kah? Maaf. Sampai mana, lanjutkan ya langsung? Udah mulai Wen. Ini.
Incidents. Incident. Incident. Oke.